Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, yang sama-sama kita hormati ketua beserta pengurus masjid Darul Iman Desa Sukamaju beserta jajaran. Mudah-mudahan pengurus ini diberi Allah pahala yang berlipat ganda karena telah mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas untuk ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Tak dapat kita balas budi baik mereka, hanya Allah sajalah yang bisa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang sama-sama kita hormati orang tua-tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, kecil tak kami sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Badannya sehat, fisiknya sehat, pikiran sehat, kantongnya ini yang terakhir. Badan sehat, fisik sehat, pikiran sehat, tapi kantong tak sehat Ustaz. Mesti tetap disyukuri karena nikmat yang paling terbesar itu adalah nikmat sehat badan. Biarlah kantong tak sehat, yang penting badan kita sehat. Kalau badan yang tak sehat, berapapun isi kantong kita, semua tidak akan berharga. Enak selera makan, apa yang ada di atas meja makan semua habis dilantap dan dilahap. Tapi ketika nikmat sehat yang sudah dicabut Allah, jangankan makanan-makanan yang dihidangkan, makanan nasi buyak pun takkan sanggup kita untuk memakannya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amalin walam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik yang tak diawali dengan ucapan alhamdulillah, bahwa atau maka dia putus, tak dapat dijadikan amal. Malam ini malam yang penuh berkah, malam-malam yang ada di dalam bulan suci Ramadan, di tempat yang paling mulia di dalam bulan suci Ramadan, berada di tempat yang paling mulia, rumah Allah, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha. Insya Allah kita tak mau ini tidak bernilai ibadah di sisi Allah, maka mesti kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh nabi, imam dari seluruh rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah secerca cahaya, bagaikan cahaya di tengah gelapnya malam. Itulah dia, nabi yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas manusia, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi Pak selesai sholat zuhur berjamaah, duduk di depan Masjid Nabawi dengan beberapa orang sahabat. Ketika duduk, lewat satu orang bergegas masuk menuju masjid. Nampaknya beliau telah melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya sholat zuhur sendirian, habis itu tutup dengan doa, habis itu balik keluar dengan tergesa-gesa.
ketika berada di luar masjid melihat Nabi bersama dengan beberapa orang sahabat, ingin mungkin rasa hatinya ingin duduk bergabung, tapi apa boleh buat, mungkin ada urusan yang tak bisa ditinggalkan. Nampak dari raut wajahnya yang sedih karena tak bisa ikut bergabung duduk bersama Nabi. Akhirnya untuk menghibur hati yang pelipur lara, dia hanya mampu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terdengar langsung oleh Nabi. Apa kata Nabi? Inna sholatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang kau bacakan itu nanti akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat yang di depan Nabi bertanya, apa kata sahabat ini? Kaifa sholatuna ma'uzatun alayka ya Rasulullah? Kalau hari ini sholawatmu dibawakan malaikat kepadamu ya Rasulullah, wajar hari ini engkau masih hidup. Kalau hari ini malaikat membawakan semua sholawat yang dibacakan umatmu, wajar ya Rasulullah, karena engkau masih hidup. Lalu bagaimana nanti jika sholawat kami itu dibawakan malaikat? Wa qad arita, padahal sungguh nanti engkau sudah hancur berkeping dimakan oleh cacing tanah. Apakah mungkin salawat kami akan masih sampai ya Rasulullah? Begitu pertanyaan para sahabat kepada baginda Nabi, spontan langsung dijawab oleh Nabi, Innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, sholawat yang kita bawa, sholawat yang kita keluarkan dari mulut kita, sholawat yang kita bacakan dari lisan kita, itu nanti akan dibawa oleh malaikat non jauh. Kemana? Ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa yang engkau bawa wahai malaikat? Saya sedang membawa sebungkus setumpuk sholawat ya Rasulullah. Dari mana sholawat yang kau bawa itu? Dari umatmu. Dari mana umatmu itu? Dari desa Sukamaju. Dari masjid mana? Masjid Darul Iman. Di mana itu? Antara aku tak tahu kata mereka. Yang jelas sholawat itu sesuai janji Rasulullah sampai dibacakan, sampai dibawakan malaikat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan malas, banyak-banyaklah bersolawat. Nanti di akhirat bukan hanya solawat itu hanya begitu saja, pahalanya sepele saja, tidak. Solawat itu pahalanya luar biasa, dan insya Allah dengan solawat itu adalah sebagai bukti dan tanda bahwa kita umatnya Nabi, dan dengan bukti itulah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kajian kita pada malam ini, tausiah kita, keberkahan dalam sahur. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Banyak keberkahan-keberkahan yang diturunkan seperti hujan yang diturunkan Allah di atas muka bumi ini. Begitulah Ramadan itu penuh dengan berkah. Di antara banyak berkah-berkah yang diberikan Allah, salah satunya adalah keberkahan pada saat sahur sebelum masuknya waktu subuh. Kenapa sahur itu bisa jatuhnya berkahnya luar biasa Pak Ustadz? Yang pertama, waktunya sangat penuh dengan keberkahan. Kapan waktunya sahur? Di ujung-ujung sepertiga malam terakhir. Sedangkan kata Nabi, qiyamul lail, dirikanlah malam, sholat tahajud, sholat taubat, segala macam amal ibadah, bangunlah di sepertiga malam terakhir kata Nabi. Jam berapa sepertiga malam itu? Nah, itu dia. Sekarang mesti kita itu mau tahu Bapak Ibu, kapan masuknya waktu sepertiga malam terakhir itu? Pertama, hitung jam maghrib sampai jam subuh. Anggaplah maghrib masuknya jam 6. Nah, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.
Dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh masuknya waktu subuh, terbentang jarak 11 jam. 11 jam dibagi 3. Berapa tuh? 3 jam setengah. 3 jam setengah sebelum waktu subuh. Subuh sekarang anggap jam 5. Berarti hitung mundur 4, 3, 2 tambah setengah, berarti jam 1:30 atau jam setengah 2 malam sudah masuk waktu sepertiga malam terakhir. Kalau mau bangun, bangunlah. Yang bisa mandi taubat kalau bisa. Nawaitul ghusla taubatan lillahi ta'ala, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu niat mandi taubat. Habis mandi taubat, duduk, habis itu kena pakaian, langsung dirikan sholat. Apa nama sholatnya? Sholat sunnah wudhu. Jangan langsung sholat tahajud dulu, sholat sunnah wudhu. Apa dalilnya Pak Ustaz? Bilal, kata Nabi, ta'al Bilal kesini. Sami'tu dafan alayya baina yadayka fil jannah. Aku dengar bunyi selop sendal terompamu di dalam surga, wahai Bilal. Itu hebatnya Bilal, Bapak Ibu. Walaupun hitam lebam, warna kulit di Arab Saudi itu 2 saja, Bapak Ibu. Di Afrika Selatan, Bilal ini orang Afrika Selatan, 2 warna kulit, hitam dan hitam sekali. 2 itu saja. Bilal ini walaupun hitam juga hamba sahaya, kerjanya hanya tukang azan, tapi jauh lebih mulia dari kita. Kenapa? Belum dia mati, belum dia wafat, suara sendalnya sudah dulu didengar oleh Nabi di dalam surga. Kira-kira apa mungkin Bilal masuk neraka sementara sendalnya masuk surga? Tak mungkin. Sendalnya saja masuk surga, apalagi orang lain. Apa amalmu, hai Bilal, sehingga suara selok terompamu kami dengar di dalam surga? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Kata Bilal, jadi sholat sunnah wudhu dijamin masuk surga. Sepertiga malam terakhir, dan di detik-detik sepertiga malam terakhir inilah keberkahan yang begitu melimpah, keberkahan yang sungguh luar biasa. Maka disitulah waktu sahur kita diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahur ini luar biasa, Bapak Ibu. Maka apa kata Nabi SAW? Man arada tasuma, siapa yang ingin berpuasa, fatasahharu bisyai'in, maka hendaklah dia bersahur dengan sesuatu. Jadi sunnah Nabi itu adalah sahur di ujung sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang kita banyak di antara kita, Bapak Ibu, salah kaprah. Pulang dari sholat taraweh, tadarus sebentar, habis itu dia pulang ke rumah jam 10, jam 10.30. Sampai di rumah jam 11, di bantainya menyambung makan makanan yang tadi tersisa waktu berbuka. Dimakannya kolak, dimakannya cendol, dimakannya nasi, dimakannya kue, semua dimakan. Habis itu tidur dia. Dipesankannya sama emaknya, dipesankan sama istrinya, Adinda, besok pagi tak usah bangunkan saya sudah sahur. Ini sahur apa makan malam? Makan malam. Yang sahur itu letaknya sepertiga terakhir di dalam malam setiap malam. Jadi beda dia makan malam dengan sahur. Nabi itu sudah mengukur dia, tahu dia umatnya kecil-kecil badannya, tahu dia umat Nabi ini lemah-lemah semua. Jadi kalau tak dibuat sahur di sepertiga malam terakhir, lemah, loyo, lelulai. Makanya siang hari kalaulah sudah datang loyo, letih, lesu, lulai, jangankan bekerja, jangankan memanjat, jangankan ke kebun, menepuk lalat di jidat pun tak kuat kita. Saking loyonya kita di sore hari. Makanya jam 1, jam 2, kadang-kadang siang hari pemandangan kita, penglihatan kita sudah mulai berkunang-kunang. Ditengoknya dicowok ini pas mirip dengan kurma dia. Nah itu bedanya. Jadi memang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena sahurnya jam 10, jam 11 malam. Mulai hari ini tak usah dibuat lagi. Oh berarti pulang dari sini tak boleh makan, Pak Ustaz. Makan, santap, lahap, hilangkan semua yang ada itu. Apa yang ada di bawah sumber nasi itu habiskan semua.
pada sahur. Yang pertama ketika sahur itu, makanya kita banyak-banyak habis makan sahur. Makanya makan sahurnya kalau bisa jangan sampai terlalu mepet waktunya. Jam berapa yang pas tuh Pak Ustaz? Paling pas tuh 3.30 atau jam 4. Itu sudah pas sekali. Kira-kira makan 5 menit sampai 10 menit siap? Siap. Yang tak selesai jam sampai sahur itu apa? Mengunyah dan merokoknya. Nah ini yang tak selesai. Kalau makannya selesai 3 sampai 10 menit itu siap. Nah jadi sekitar 3 sampai 10 menit. Makanya hebatnya Indonesia nih Bapak Ibu. Kalau Ibu ada rezeki Bapak, pergilah Ramadan itu umroh di dalam bulan suci Ramadan. Ibu tak akan mendapatkan adanya waktu imsak di negara lain, termasuk di negara Arab Saudi sekalipun. Hebatnya negara kita ada tulisan imsaknya. Asal-asal 10 menit sebelum azan subuh berbunyi sirine. Itu tandanya apa? Tanda imsak. Apakah boleh makan setelah imsak itu Pak Ustaz? Boleh. Tapi itu adalah tanbihun, peringatan bahwa subuh 10 menit lagi akan masuk. Jadi kalau yang misalnya terlambat bangun, pas bunyi sirine imsak dia baru bangun, mudah caranya. Biar selesai di situ masak, di situ makan, ambil sambal belacan, ambil semua macam timun dan lain sebagainya, masukkan blender. Habis diputar, masukkan pipet ke dalam. Insya Allah siap 10 menit. Itu hebatnya. Kalau di negara lain tak dapat itu Bapak Ibu, sedang enak-enaknya makan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaulah sudah Allahu Akbar kata muazin, apa yang di dalam mulut wajib dimuntah. Jangan telan balik lagi. Ada telan sedikit Pak Ustaz? Tak ada, sekitar batal puasa. Jadi tak ada. Makanya Indonesia ini hebat, ada waktu imsak. Supaya kita selesai pas imsak, bangunnya jam 4 udah mulai makan. Habis imsak gosok gigi, supaya besok pagi tak gosok gigi lagi. Yang tak sampai permasalahan sampai hari ini Bapak Ibu jamaah itu sering bertanya, Ustaz, sampai jam berapa yang paling bagusnya kita gosok gigi? Kenapa emangnya Bu? Saya pernah gosok gigi jam 11 jam 12 siang. Ini tak betul. Makanya habis imsak langsung gosok gigi. Gosok gigi habis itu ambil wudhu, duduk di atas sajadah, baca agak 10 sampai 20 ayat Al-Quran. Yang paling bagus apa? Banyak-banyak istighfar. Karena seluruh doa-doa kita, seluruh amal-amal kita itu diturunkan Allah malaikat khusus untuk mendengarkan doa-doa hamba-hamba ini. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa sebelum waktu subuh, azan subuh masuk. Itu hebatnya sahur nih Bapak Ibu. Jadi sahur ini penuh dengan barokah. Fatasaharu, kata Nabi, bersahurlah kalian. Fa inna fi sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan yang tiada ternilai. Kalau sahurnya terjaga, rapi, teliti dan disiplin di dalam sahur, insya Allah puasa besok pagi kuat dan kita pun akan mendapatkan keberkahan yang tiada tara. Sampai di sini kurang lebih paham Bapak Ibu. Poinnya yang bisa Bapak Ibu bawa pulang supaya ini acara tak sia-sia, bahwa mulai malam ini siap-siapkan sahur yang disiplin. Bangun tepat waktu. Makanya kalau bangun, kalau tak bangun yang dibangunkan boleh di masjid, beli alarm jam. Udah aku pakai welker itu Pak Ustaz, 2-3 di telinga tak bangun juga. Cari alarm yang pandai menyipak. Asal bunyinya disipaknya gitu. Bangun kita dulu. Tapi yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah alarmnya luar biasa, tak perlu dibeli. Jangankan menyipak, memijak pun bisa. Itu hebatnya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah mari sama-sama kita dapatkan, kita raih keberkahan di dalam sahur ini, supaya kita memperoleh ribuan banyak berkah yang diturunkan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan
dan Allah berikan istiqomah kepada kita hendaknya supaya kita bertahan dan istiqomah dalam ibadah ini sampai Ramadan terakhir. Karena penyakit masjid itu awal-awal full penuh. Ini saya yakin malam pertama, malam kedua sampai tak muat saya rasanya. Ada yang sampai keluar Pak? Ada. Malam ini ada yang di luar? Ada, tapi yang tak sholat. Yang sholat hanya 2-3 sok. Mana yang di luar 2-3 malam kemarin? Hilang. Nah itulah kita tak istiqomah. Kalau bahasa orang Melayu pangkinangnya angin-angin ciri ayam. Tahu angin-angin ciri ayam? Anginnya sebentar aja panasnya, habis itu dingin aja lagi. Ramai ini hanya sebentar aja, 2-3 malam, hilang. Apalagi kalau sudah masuk malam 20 Ramadan, hilang jemaah semua. Kemana? Ke Serba 35, toko baju. Apalagi 2-3 malam terakhir, hilang semua. Tinggal maghrib dengan imam saja. Yang lain mana? Yang lain habis karena kue lebaran, sibuk karena baju lebaran. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.